Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan komunikasi dalam kewirausahaan. Di sini ada dibagi menjadi 5 materi. Yang pertama itu ada karakteristik kewirausahaan, lalu ada kepemimpinan dalam berwirausaha, ada jenis teamwork, ada cara komunikasi efektif, dan yang terakhir ada cara negosiasi dengan baik dalam berwirausaha. Langsung saja ke karakteristik kewirausahaan. Jadi, seseorang yang ingin membuka suatu usahanya atau ingin mulai berwirausaha harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya keinginan untuk berprestasi. Mengapa? Karena ketika kita melakukan suatu bisnis atau membuka suatu bisnis, itu akan ada persaingan antar kompetitor yang lain. Maka dari itu, kita juga harus memiliki keinginan untuk unggul dari kompetitor lain dengan cara memberikan prestasi-prestasi atas usaha kita. Lalu yang kedua, yaitu karakteristiknya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab sini yaitu dia bertanggung jawab untuk memajukan perusahaannya sendiri dan juga bertanggung jawab dalam segala hal yang terkait dengan usahanya tersebut yang dia buka. Jadi dia harus memiliki karakteristik bertanggung jawab ini demi memajukan perusahaannya gitu, demi memajukan usahanya dia. Lalu yang ketiga ada berani mengambil resiko. Nah, seperti yang kita ketahui dan juga sudah sangat terkenal bahwa ketika seseorang ingin membuka suatu usaha, itu harus berani mengambil risiko apapun yang menghadang. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan A, nah dia harus menerima resiko A yang dihadapi ketika dia memilih pilihan A tersebut gitu. Ya ketika dia memilih untuk membuka suatu usahanya, nah dia juga harus berani menghadapi resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti contohnya misal di apa ya diomongin atau dicibir sama tetangga misalnya atau dijulidin netizen kayak gitu ya. Jadi atau misalnya ketika bisnisnya kurang naik nih, kurang melesat seperti bisnis yang lain, itu juga harus berani menghadapi resiko tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya apa? Ada berujung pada keberhasilan. Jadi maksudnya berujung pada keberhasilan adalah dia tidak pernah menyerah sehingga apapun yang terjadi, resiko apapun yang terjadi, dia terus berjuang hingga pada akhirnya berujung pada keberhasilan. Dan selanjutnya ada mengharapkan umpan balik yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi ketika suatu bisnis itu kita mengharapkan umpan balik yang dapat dimanfaatkan dengan baik, artinya ketika kita menghasilkan sesuatu dari bisnis yang kita buat atau yang kita bangun, pada akhirnya hasil tersebut bisa kita manfaatkan kembali bagi perusahaan atau bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita gitu. Jadinya umpan balik yang kita dapat ini bisa dimanfaatkan lagi dengan baik. Selanjutnya ada bersikap semangat dan energik. Jadi bersikap semangat dan energik ini harus dimiliki oleh seorang wirausahawan karena ketika dia semangat dalam mengatur usahanya atau mengatur bisnisnya dan juga energik sehingga semangat tersebut akan membawa perusahaan atau bisnisnya semakin maju dan semakin optimis untuk berhasil seperti itu. Lalu selanjutnya ada berorientasi ke masa depan. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk berbisnis, kita tidak lagi melihat masa lalu kita dan masa kini, tapi kita sudah melihat ke masa depan, seperti kita merencanakan target-target, target per bulannya seperti apa, target per tahunnya seperti apa, kemana perusahaan ini akan membawa kita ke depannya, gitu. Bagaimana cara kita untuk membuat perusahaan ini semakin berkembang tahun-tahun selanjutnya, seperti itu. Jadi berorientasinya ke masa depan. Lalu memiliki keterampilan. Nah, kita juga sebagai wirausaha harus memiliki keterampilan. Misalnya, kita punya keterampilan atau hobi A di bidang A, lalu kita bisa mengembangkan keterampilan tersebut. Nah, jadi usaha kita berdasarkan keterampilan yang kita kuasai, seperti itu. Lalu bijak dalam pemakaian materi. Jadi ketika kita sudah menghasilkan penghasilan dari usaha kita, kita juga bisa bijak dalam pemakaian hasil tersebut. Jadi kita bisa lihat kondisi perusahaan kita seperti apa dan kemana hal yang harus diprioritaskan. Nah itu yang harus dahulukan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bijak dan berhati-hati saat pemakaian materi. Nah, selanjutnya ada percaya diri. Nah, percaya diri di sini juga sama. Jadi ketika kita ingin berwirausaha, kita juga harus apa ya, merasa percaya bahwa percaya terhadap diri kita sendiri gitu bahwa bisnis ini akan berujung pada keberhasilan sehingga apapun yang terjadi kita akan selalu semangat, energik dan juga
melihat ke depan gitu. Percaya diri ini juga membuat kita bisa berbaur dengan wirausahawan yang lain karena pada akhirnya kita juga harus apa ya, berbisnis apa ya, ketika kita memiliki kompetitor, kita juga harus percaya diri bahwa diri kita ini tidak eh, lebih buruk dari kompetitor kita gitu. Bahkan mungkin diri kita lebih baik daripada kompetitor kita. Jadi kita juga harus percaya diri membangun usaha kita ke depannya. Lalu selalu berpikir orisinil. Jadi ketika kita melihat produk kita, jangan sampai produk kita itu sama dengan yang lain gitu. Jadi ketika ada kata-kata ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi seenggaknya ketika kita ingin meniru produk lain, jangan langsung ditiru 100%, tapi dimodifikasi. Jadi selalu berpikir bahwa karya kita ini harus selalu orisinal dan gak ada lagi yang lain yang punya kalau bisa gitu. Jadi ada ciri khasnya dari produk kita, dari usaha kita. Lalu ada jujur dan tekun. Ya, ketika kita jujur, maka kita akan berbisnis dengan lancar ya, karena orang lain akan percaya dengan kejujuran kita dan itu akan membawa pengaruh baik bagi perusahaan kita. Lalu ada yakin dan optimis. Nah, ini juga sama. Jadi ketika kita yakin dan optimis bahwa perusahaan yang kita jalani itu adalah yang terbaik bagi kita, maka pada akhirnya itu akan membuat usaha kita berhasil gitu ya. Nah, jangan sampai kita berpikir negatif gitu ya. Ketika kita memberikan aura negatif kepada diri kita dan juga orang lain, orang di sekitar kita yang juga membangun bisnis bersama kita, nah itu akan membuat apa ya, rasa menyerah kita tuh semakin tinggi gitu. Nah, ketika kita optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan bangkit, semuanya akan berkembang, itu akan membuat kita semakin semangat untuk memajukan usaha kita. Lalu sikap kepemimpinan yang tegas. Jadi di sini misal kita sudah memiliki karyawan ataupun misal kita tidak baru sendiri gitu ya. Sikap kepemimpinan itu bisa kita berikan terhadap diri kita sendiri atau juga kepada karyawan kita gitu. Nah, kita juga memberikan sikap kepemimpinan yang tegas karena jangan karena apa ya, misalnya partner kita itu apa, teman dekat kita atau misalnya kita nggak enakan gitu ya orangnya, jadi kita tidak tegas ketika dia melakukan kesalahan gitu, padahal sebenarnya eh, apa, ketika dia dia butuh arahan gitu, jadi ketika kita hanya diam saja dan kita tidak memimpin dengan ketegasan, ya perusahaan kita akan dibawa kemana gitu. Jadi kita juga memiliki sikap kepemimpinan yang tegas namun tidak keras. Jadi ketika ada yang harus diperbaiki, kita tegas terhadap perbaikan tersebut, namun tidak keras gitu terhadap orangnya. Lalu inovatif dan kreatif. Nah, di sini produk kita juga harus yang inovatif ya, dan juga kreatif. Jadi selalu mengikuti perkembangan zaman dan juga apa ya, unik gitu ya, berbeda dari yang lain juga. Nah, itu berdasarkan produk yang inovatif dan kreatif gitu. Selanjutnya untuk kepemimpinan dalam berwirausaha itu sini ada pemimpin. Siapa sih pemimpin itu? Pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, apa itu kepemimpinan? Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Lalu tugas pemimpin apa? Yaitu berkemampuan melaksanakan program dengan membimbing dan melibatkan seluruh anggota untuk ikut berperan aktif dan berkontribusi mencapai tujuan. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang bisa menggerakkan orang lain ya, bisa apa, membawa orang lain mengikuti arahan kita gitu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, tujuan bersama. Jadi seorang pemimpin sejatinya membuat orang lain ingin ikut apa ya, mengikuti kita lah gitu. Jadi kita, kalau kita bisa mendapatkan follower, itu artinya kita juga sudah menjadi pemimpin gitu. Pemimpin yang bisa membawa follower-follower kita mencapai tujuan yang kita sudah tentukan bersama seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada prinsip dasar kepemimpinan. Nah, prinsip dasar kepemimpinan itu ada ini decision making atau pengambil keputusan. Lalu ada membawa energi yang positif ya, namanya pemimpin harus memberikan energi positif ya. Jadi jangan sampai ketika seorang pemimpin datang ke apa, ke sekelompok
teman-temannya atau partner bisnisnya. Nah, pemimpin itu rekan kerjanya gitu, harus membawa energi positif. Jadi ketika dia memiliki energi positif, maka energi positif tersebut akan diterima dengan baik oleh rekan kerjanya dan akan membawa perubahan yang baik pula. Namun jika si seorang pemimpin ini memberikan energi yang negatif, nantinya energi negatif ini juga akan diserap, bahkan biasanya ketika energi negatif datang itu diserapnya lebih banyak ya, lebih besar. Diserapnya bisa berkali-kali lipat dan itu akan membuat eh, kekacauan di antara rekan kerja kita gitu. Terus itu ada komunikasi. Komunikasi ini juga sangat penting ketika seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga arahannya menjadi jelas dan juga perjalanan bisnisnya itu mau dibawa kemana dengan tujuan kemana gitu itu sudah jelas semua ya. Jadi komunikasi pemimpin terhadap bawahannya juga harus sangat jelas karena yang namanya bawahan itu harus diberi arahan ya. Jadi ketika komunikasinya kurang jelas, nanti mereka juga akan bingung gitu. Ketika kebingungan, nah itu tugasnya pemimpin untuk mengarahkan agar mereka mendapat suatu jawaban seperti itu. Lalu di sini ada menghargai perbedaan, appreciating differences. Jadi ketika kita melihat berbagai macam pendapat atau banyak kepala yang kita bawahi, jadi kita punya bawahan beberapa banyak orang misalnya, nah itu juga kita harus menghargai perbedaan mereka gitu. Misalnya mereka berpendapat A, B, C, D. Nah itu juga kita harus menghargai pendapat mereka, lalu kita juga bisa berdiskusi untuk memutuskan pendapat yang terbaik. Seperti itu. Lalu ini ada personal excellence atau keunggulan pribadi. Ini juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya, sehingga ada rasa segan antara bawahan terhadap pemimpinnya karena dia memiliki keunggulan dibanding eh, apa bawahannya gitu ya. Lalu ini juga ada keberhasilan sukses dari dasar-dasar kepemimpinan juga. Lalu ada continuous learning atau pembelajaran berkelanjutan. Jadi seorang pemimpin itu jangan pernah menyerah untuk selalu belajar. Ya, seperti itu. Lalu ada vibrant workplace, tempat kerjanya bersemangat. Lalu ada etika, etikanya harus yang baik. Lalu pada partnership, ini kemitraannya juga harus dicari kemitraan yang memang bisa memajukan perusahaan yang memiliki tujuan yang sama gitu. Lalu memiliki keinginan besar. Nah, ketika seorang pemimpin memiliki keinginan yang besar, maka dia sudah tahu tujuan ke depannya, perkembangan bisnisnya dia kemana gitu ya. Karena dia memiliki keinginan besar, sehingga dia pasti merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Nah, seperti ini, merencanakan dan mengukur ya, planning dan measuring. Lalu ada shared ownership, kepemilikan bersama, juga bisa menjadi prinsip dasar kepemimpinan. Lalu ada sustainability, berkelanjutan, dan reward benefit, atau manfaat bagi dunia. Ini adalah beberapa prinsip dasar dari kepemimpinan. Lalu tipe pemimpin itu seperti apa saja? Yaitu ada kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Personal leadership itu kepemimpinan untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita juga meskipun kita kesannya kayak cuma sendiri, tapi tetap aja kita juga harus memiliki jiwa kepemimpinan bagi diri kita sendiri. Misal, kita sudah membuat jadwal rutin harian. Lalu kepemimpinan kita tuh harus muncul karena kita harus menegaskan kepada diri kita bahwa kita nih harus melakukan pekerjaan kita sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan sendiri gitu. Ya, misalnya kita harusnya bangun pagi, terus olahraga, terus misalnya habis olahraga ngerjain tugas misalnya. Nah itu kepemimpinan pribadi itu akan mengarahkan kita terhadap hal tersebut. Jadi ketika kita tidak memiliki jiwa kepemimpinan, kita akan condong terhadap rasa malas gitu ya. Nah, sedangkan kalau memiliki kepemimpinan itu, ya dia akan gimana caranya mengatur waktu untuk mencapai jadwal yang telah kita tentukan di awal. Lalu ada kepemimpinan non pribadi, yaitu non personal leadership ya. Jadi ini terhadap orang lain. Lalu kepemimpinan yang otoriter, kepemimpinan yang demokratis, lalu kepemimpinan paternalitis atau kebapakan, dia yang seperti orang tua terhadap anaknya gitu, kepemimpinan bebas apa maunya, laissez-faire. Nah, ini bebas apa mau, jadi kepemimpinannya tuh membebaskan pendapat semua orang gitu ya. Cuma dia tetap mengarahkan. Lalu ada kepemimpinan yang militer, ini kayak TNI gitu ya. Lalu 4 faktor dalam menggerakkan orang lain. Nah, ini ada
apa aja sih faktor yang menggerakkan orang lain? Itu ada kepemimpinan. Nah, itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang lain bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada komunikasi, yaitu cara dan media menyampaikan pesan. Lalu ada fasilitas, yaitu kemudahan yang menyebabkan pekerjaan menjadi mudah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah instruksi, yaitu perintah atau petunjuk kerja yang jelas, tegas, terarah, jelas bagaimana jalan pelaksanaannya, dan lain-lain. Ini adalah 4 faktor yang bisa menggerakkan orang lain ya. Ada kepemimpinan, komunikasi, fasilitas, dan instruksi. Yang kalau kepemimpinan sudah dijelaskan ya sebelumnya, kalau yang komunikasi itu bagaimana caranya dia bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain ya. Akhirnya bisa membawa orang lain untuk ikut dengan dia gitu. Dan fasilitas juga aksesnya yang mudah, jadinya orang-orang bisa apa yang mau untuk bekerja sama dengan kita gitu, karena kita sudah memudahkan akses atau pekerjaan orang lain seperti itu. Lalu instruksinya juga harus yang jelas, agar mereka juga tahu bahwa mereka mengikuti siapa dan kemana arahnya, seperti itu. Lalu ada potensi teamwork. Nah, teamwork ini yaitu serangkaian nilai, sikap, dan perilaku dalam sebuah tim. Namanya teamwork ya, jadi kerja sama tim. Sehingga tidak selalu terdiri dari sekumpulan orang dengan gaya, sikap, maupun cara kerja yang sama, tapi bisa juga berbeda-beda. Nah, perbedaan antar tim justru merupakan potensi yang akan membuat sebuah tim menjadi kreatif dan inovatif. Untuk mencapai kerjasama tim yang baik, perlu ditumbuhkan sikap positif di antara anggota tim. Antara lain kebiasaan untuk saling mendengarkan, sehingga tercipta komunikasi yang baik, memberikan dukungan kepada anggota tim yang membutuhkan, dan apresiasi terhadap kontribusi dan pencapaian yang diperoleh dari setiap anggota tim. Jadi kerjasama tim ini juga sangat penting dalam mencapai perkembangan bisnis yang bagus, karena ketika tim kita itu solid, nah itu juga kita bisa mengembangkan bisnis kita dengan lebih mudah ya. Terutama di sini ya, ada kata-kata perbedaan nih. Perbedaan antar tim ini malah jadinya membuat keadaan perusahaan itu bagus karena akan banyak pendapat yang masuk. Ketika pendapat banyak yang masuk, berarti akan ada apa ya, kreativitasan dan juga inovasi dari pendapat-pendapat tersebut yang membuat bisnis ini bisa semakin berkembang. Nah, kerjasama tim ini juga harus ini ya, harus sama-sama menumbuhkan sikap yang positif. Jadi jangan sampai ada jamur di dalam tim tersebut gitu. Ketika sudah ada satu orang yang memberikan pengaruh negatif, nah itu akan susah untuk menggabungkannya lagi. Ya, sehingga perlu adanya komunikasi yang baik agar tim ini semakin solid gitu dengan komunikasi yang baik. Terus memberikan dukungan juga, terus ada apresiasi juga sehingga mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu bisa didengarkan dan diapresiasi oleh orang lain gitu ya. Apresiasi ini juga sangat penting karena membuat mereka semakin bersemangat dalam bekerja bersama-sama seperti itu. Ini ya, teamwork yang solid. Nah, teamwork yang solid ini yang pertama ada coaching, yaitu pembinaan untuk memberikan orientasi realitas dan membantu mengatasi hambatan dalam pekerjaan. Ini juga coach ya, namanya coach berarti ada pembinanya. Lalu ada karakter, pemahaman karakter masing-masing anggota, ini juga harus di apa dicek ya. Jadi karakter orang-orang itu kan pasti beda-beda. Nah, teamwork yang slot ini harus saling memahami karakter masing-masing. Lalu ada komunikasi, melakukan komunikasi yang baik guna memudahkan koordinasi, bekerja sama, dan bertukar informasi. Nah, ini juga harus ditingkatkan komunikasi yang baiknya, karena ketika cara komunikasi kita tidak baik, dan misalnya ada partner kita yang merasa tersinggung atas ucapan kita, nah itu akan menyulitkan kita dalam berkoordinasi atau bekerja sama. Sehingga komunikasi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan teamwork yang solid. Lalu komitmen, memiliki komitmen dalam bekerja sehingga rasa tanggung jawab akan meningkat. Nah, jadi ketika tim ini masing-masing anggotanya itu memiliki komitmen atau rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing, maka mereka itu akan bekerja dengan hati yang senang dan dapat menyelesaikan sesuai dengan tanggung jawabnya gitu kan, misalkan pekerjaannya masing-masing, sehingga tanggung jawabnya juga akan meningkat ketika mereka sudah memiliki komitmen dari dalam dirinya masing-masing. Nanti ada contagious energy atau energi positif yang menular dengan cara memberikan motivasi melalui program coaching tadi ya.
Jadi ketika kita saling memberikan motivasi atau misalnya kita adakan training pemberian peningkatan motivasi gitu ya. Melalui program coaching itu juga sangat diperlukan sehingga memberikan energi positif bagi mereka yang nantinya akan membuat tim ini juga semakin solid. Lalu selanjutnya ada caring. Jadi ini harus ditimbulkan, harus dimunculkan sikap peduli di lingkungan kerja sehingga akan membuat tim saling mendukung satu sama lain. Jadi jangan sampai ketika kita ingin membentuk tim tapi antar pesertanya itu saling acuh tak acuh gitu. Jadi dia nggak peduli dengan urusan temannya, misalnya dengan pekerjaan temannya gitu kan. Sedangkan di suatu tim itu dikatakan solid ketika mereka saling membantu satu sama lain gitu. Jadi ketika ada pekerjaan teman yang mungkin bisa dia bantu atau misalnya bisa dilakukan kerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, ini harus ditingkatkan gitu ya, harus saling membantu. Jadi harus saling mendukung satu sama lain. Lalu adanya konsistensi. Nah ini adalah yang paling penting karena konsisten itu agak sulit. Jadi harus selalu diingatkan dan ditingkatkan dan diterapkan untuk seluruh sikap yang di atas ini ya. Jadi semua sikap-sikap ini harus dilakukan secara konsisten. Jika ini tidak dilakukan secara konsisten, maka ya pengaruh-pengaruh dari luar akan mudah masuk. Seperti itu. Selanjutnya ada komunikasi penjualan. Nah, komunikasi yang kreatif merupakan seni agar konsumen merasa mendapat nilai lebih, sehingga konsumen merasa mendapat produk yang spesial. Untuk menawarkan produk kita kepada konsumen, maka kenali kebutuhan konsumen dulu. Lalu ketahui cara mengomunikasikan produk kita agar konsumen melirik produk kita sebelum akhirnya membeli. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita ingin membuat suatu bisnis atau kita ingin membuat suatu produk, kita cek dulu nih kebutuhan konsumen di lingkungan kita tuh seperti apa sih? Kita target konsumennya siapa? Misal target konsumen kita ruang lingkupnya di daerah sekitar rumah misal. Berarti kita cari nih, kenali dulu kebutuhan tetangga-tetangga kita tuh apa sih sebenarnya. Atau kalau misalnya kita cakupannya itu di dunia maya misalnya, terus kita lihat kebutuhan konsumen di dunia maya itu apa sih. Setelah itu baru kita, ketika kita sudah tahu kebutuhan mereka itu apa, baru kita bisa membuat produk yang baik, yang mungkin bisa terima oleh masyarakat gitu ya, membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu setelah itu baru kita bisa mengomunikasikan produk kita, baru kita bisa memasarkan produk kita karena kita sudah tahu gitu kebutuhan di konsumen itu seperti apa, jadi kita bisa mengomunikasikannya dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka, jadinya mereka mungkin akan melirik produk kita. Nah ketika mereka sudah melirik produk kita, nah itu tandanya mereka sudah tertarik dan ada kemungkinan besar ya akhirnya bisa membeli produk yang kita jual gitu, apalagi ketika kita memberikan komunikasi yang kreatif gitu agar konsumen itu merasa tertarik dan sehingga akhirnya memiliki apa ya, potensi yang sangat tinggi untuk membeli produk kita seperti itu karena siapa konsumen merasa produk kita tuh memiliki nilai lebih dibanding yang lain akibat dari komunikasi yang kreatif itu, jadinya konsumen merasa bahwa mereka mendapatkan produk yang spesial, produk yang berbeda dari produk yang lain gitu. Nah, inti komunikasi penjualan itu adalah menawarkan. Yang pertama menawarkan, yaitu kita harus memikirkan formulasi penawaran yang kreatif dan dapat dijadikan pertimbangan konsumen untuk membeli. Nah, faktor yang menjadi pertimbangan adalah deskripsi merek. Nah, deskripsi merek ini bisa dijelaskan secara detail, lalu ada produk manfaat produknya apa, lalu ada komposisi unggulannya, terus misalnya harganya itu yang merupakan hal yang relatif ya. Ketika posisikan produk pada kategori produk mewah dan atau yang biasa murah. Jadi entar misalnya kita punya beberapa macam produk, nah kita bisa memposisikan produk kita itu dalam kategori yang mahal atau yang biasa, yang murah gitu ya. Kayak contohnya misal eh, Paragon ya. Kalian tahu Paragon itu kan suatu perusahaan yang me, apa, memiliki produk Emina, Wardah, dan juga Makeover. Nah, dari tiga produk ini, sebenarnya produknya itu nggak semuanya harganya sama gitu, tapi sebenarnya semuanya menjual make up gitu kan, skincare kayak gitu. Tapi semuanya laris karena mereka memposisikan dulu nih produknya kategori yang mewah, misalnya makeover yang mewah, terus yang Wardah yang apa misalnya dilihat dari usianya untuk usia 30 tahun ke atas misal. Terus Emina untuk remaja gitu kan, berarti harganya lebih condong lebih murah. Nah, ketika mereka sudah mengkategorikan produk tersebut, nantinya mereka akan tahu
konsumen mana mana sih target konsumen mana nih yang mereka akan capai gitu kan. Nah, ketika mereka sudah tahu konsumennya seperti apa, pada akhirnya konsumen juga tidak akan melihat di harganya gitu, tapi dari dari keunggulannya juga gitu, keunggulan dari masing-masing produk tersebut. Lalu juga di sini diberikan nilai tambah atau keuntungan, jadi keuntungan konsumen saat membeli produk dibandingkan produk serupa merek lain. Nah, misalnya ketika membeli produk itu apa sih yang bikin mereka tuh merasa tertarik dan mereka tuh merasa spesial terhadap produk kita gitu. Jadi jangan sampai misal nih ya kayak yang dijual banyak dijual misalnya si apa penjual A menjual tisu juga misalnya penjual B juga menjual tisu ya. Oh, tapi penjual A ini dia memberikan keuntungan dengan memberikan promo misalnya dari satu tisu itu isinya misalnya 200 lembar itu harganya cuma 6.000 misal atau 3.000 misal. Sedangkan yang dari kompetitor lain itu memberikan harga di atas 6.000. Nah, berarti kan konsumen merasa, oh ini lebih untung nih gitu kan. Jadinya dia akan membeli produk yang kita jual gitu kan. Meskipun sebenarnya harga yang kita jual itu untung aja semakin sedikit, misal keuntungan bagi kitanya ya, jadi sedikit. Tapi yang penting bisa menarik konsumen itu jadinya biar bisa konsumen itu bisa membeli produk kita gitu kan. Ini untuk promosi-promosi di awal biasanya, atau kan misal nilai tambahnya tuh dari produk kita misal apa ya, eh, pulpen misalnya. Terus kita pulpennya itu bisa ada pulpen yang warna-warni dan misalnya ada satu slot pulpen untuk di tab misalnya. Nah, itu kan keunggulan ya. Jadi kalau misalnya pulpen warna-warni di produk lain itu hanya pulpen warna-warni saja yang bisa ditulis di buku. Tapi produk kita itu pulpen warna-warni plus pulpen untuk tab juga misalnya ya. Jadi kayak bisa untuk pen tab gitu ya. Itu kan nilai tambah atau apa sih keuntungan bagi konsumen gitu kan. Jadi pas membeli, oh ini ada yang beda nih gitu kan, ada yang unik dari produk yang lain seperti itu. Lalu ada yang terakhir ada janji, pastikan produk kita dapat dipercaya agar konsumen langsung memutuskan untuk membeli. Jadi jangan sampai kayak yang sekarang udah banyak tersebar juga banyak penjual yang dia menjual barang palsu karena untuk kayak untuk menarik konsumen tuh dia menjual dengan harga yang murah, tapi ternyata barangnya palsu gitu kan. Nah, jadi konsumen kan juga nggak percaya ya. Jadi dia si penjual ini mau dia ngejual barang apapun lagi, barang yang lain lagi meskipun barangnya asli, si konsumen itu udah nggak percaya karena pertamanya tuh image-nya tuh dia sudah pernah menjual barang palsu. Jadi ketika dia sudah menjual barang palsu, mau dia menjual tiba-tiba menjual barang asli juga dia udah image-nya udah turun gitu. Jadi yang pertama itu ya jadi harus dipastikan bahwa apapun yang teman-teman ucapkan ketika berwirausaha itu harus ditepati gitu agar konsumen itu bisa mempercayai kita dan produk kita seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah mengingatkan inti komunikasi penjualan. Fondasi penjualan adalah menawarkan produk berulang kali, sedangkan mengingatkan adalah bagian dalam proses branding, yang mana bukan untuk menggiring seseorang untuk membeli. Nah, jadi ketika sudah dalam proses mengingatkan, artinya sebenarnya kita nggak terlalu apa ya, maksudnya butuh sih pembeli membeli barang kita, tapi itu ketika kita masuk ke komunikasi mengingatkan, artinya kita cuma branding aja gitu. Jadi pembeli mau beli ataupun enggak itu tidak berpengaruh pada penghasilan kita gitu. Seperti yang perusahaan-perusahaan besar sudah lakukan ya ketika dia melakukan iklan nih di TV, iklannya diputar-putar terus gitu kan ketika misalnya ada sinetron apa iklannya sampai sejam misalnya terus diputar-putar tuh yang itu terus misalnya Beng Beng atau misalnya Nutrisari kayak gitu-gitu diulang-ulang terus ini sebenarnya mereka bukan ingin menarik perhatian untuk konsumen biar konsumen membeli tapi sebenarnya mereka cuma branding aja jadi biar konsumen tuh terngiang-ngiang gitu bahwa ada brand namanya Nutrisari loh ada merek yang namanya Beng Beng loh. Jadi ketika mereka lagi, aduh kayak pingin ngemil nih. Nah, karena sering mendengarkan Beng 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 gitu. Jadi tiba-tiba ketika mereka pingin sesuatu tuh, oh iya ya, kan ada Beng Beng gitu kan. Jadi kayak seperti itu. Jadinya akhirnya mereka mindsetnya tuh bisa diubah gitu kan sama si branding ini karena selalu muncul jadi selalu mengingatkan konsumen bahwa ini loh ada produk kami loh ini. Jadi mereka bukan menjual saja gitu tapi sekalian branding.
Nah, di sini jadi mengingatkan itu dilakukan saat produk merek kita itu menghasilkan penjualan tertentu dengan stabil. Jadi kita tidak hanya menawarkan konsumen, tapi juga kita mengingatkan mereka bahwa merek kita ini masih eksis loh, gitu ya. Karena ada juga misalnya kayak gini, permen split, permen split rasa lemon itu selalu ada iklannya di Minggu pagi. Tapi apa sih kalau misalnya kita pingin permen jadinya kayak ini kayaknya udah lama nih nggak beli permen split tuh kan. Padahal itu sebenarnya si mereknya itu udah dari lama kan, itu udah dari zaman-zaman dulu. Kayak sekarang juga udah jarang banget itu yang ngejual produk tersebut gitu ya. Tapi mereka tuh tetap bikin iklan dan tetap nge-rebranding bahwa merek mereka tuh masih eksis loh gitu. Jadi mengingatkan kita terus gitu. Lalu kita juga bisa mengingatkan konsumen dengan iklan di berbagai media dengan kata-kata yang tidak menggiring untuk membeli. Jadi gak usah nyuruh kayak suka ada kan misalnya kita promosi, ayo beli gitu kan, sampai tanggal 30 September misalnya. Itu nggak usah kayak gitu gitu, karena ini kita prosesnya diingatkan. Jadi kita cuman mengingatkan konsumen aja gitu, bukan berarti menyuruh mereka untuk membeli produk kita gitu. Dan jika iklan untuk mengirim pembeli, bisa saja dalam iklan tersebut ada pemberian diskon sekian persen dalam jangka waktu tertentu. Tapi iklan hanya mengingatkan produk dengan menyebut fungsi gitu. Jadi kita kayak cuma bilang aja, untuk periode 1 sampai 30 kita akan mengadakan diskon sebesar 30% gitu kan. Tapi kita gak nyuruh mereka beli gitu, kita cuma kasih tahu informasi aja kayak gitu. Lalu kita juga bisa bikin stand untuk pameran, bazar, expo gitu di acara tertentu. Nah, itu kan kita bisa kayak memberikan berbagi sampel gitu. Misalnya kayak apa, eh, misalnya make up gratis gitu ya, atau misalnya pulpen gratis, atau misalnya kayak suka ada seminar-seminar nih gitu kan. Kita si perusahaan tuh apa sih menyewa gedung misalnya di kampus untuk melakukan seminar karena misalnya target pasar mereka mahasiswa misalnya. Misalnya pulpen atau misalnya untuk mahasiswi misalnya makeup. Nah, mereka membuat seminar terus akhirnya memberikan door prize atau apa sih? Ya, kayak produk gratis gitu ketika misalnya ada yang nanya atau apa gitu. Nah, setelah kita beres seminar, mengikuti seminar nanti akan dikasih produk gratis dari perusahaan tersebut. Nah, itu juga salah satu branding ya, branding merek. Jadi mengingatkan. Nah, negosiasi yang baik dalam berusaha. Nah, negosiasi bisnis adalah negosiasi yang ditujukan untuk menunjang proses keberhasilan bisnis. Negosiasi bisnis ini mengajarkan cara mencapai kemenangan di meja negosiasi, di mana penjual dan pembeli merasa menang. Keterampilan ini merupakan ciri negosiator yang cerdik. Lalu negosiasi ini dilakukan oleh para pengusaha melakukan tawar-menawar yang berlangsung dengan kesediaan saling memberi dan menerima konsesi di antara negosiator. Sedangkan hasil negosiasi yang ingin dicapai yaitu tercapainya kesepakatan integratif antara adalah tawar-menawar untuk mencapai win-win solution. Dengan demikian, kesepakatan bisnis di sini difokuskan pada kesediaan memberi dan menerima konsesi pada wanita pengusaha dengan mitra bisnisnya, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya negosiasi ini antara pebisnis dan juga mitra. Jadi nantinya akan dilakukan tawar-menawar. Misalnya si pebisnis ini dia menawarkan produk dan misalnya si mitra ini mau membeli produk tapi saya mendapatkan keuntungan apa nih, kayak gitu. Nah, misalnya si mitra ini nanti bisa mendapatkan keuntungan bisa menggunakan produk kami selama setahun gratis misal. Nah, itu kan ada sistem negosiasi ya, jadinya si apa pebisnis ini juga bisa mendapatkan keuntungan karena misalnya disponsori oleh si mitra ini, dan si mitra juga mendapatkan keuntungan karena bisa menggunakan produk tersebut gratis selama setahun gitu kan. Jadi harus ada win-win solution. Itu namanya negosiasi ya. Jadi si pebisnis dapat untung, si apa mitranya juga tetap dapat untung seperti itu. Nah, kemampuan bernegosiasi ini ada 5 jenis, yaitu berani menggali lebih banyak informasi. Nah, misalnya mengajukan banyak pertanyaan, memberi kesempatan pada pihak lain untuk bertanya, lalu mempertimbangkan aspek perasaan lawan negosiasi agar nyaman berkomunikasi dengan negosiator. Jadi jangan sampai ketika kita negosiasi, kitanya terkesan mendesak gitu ya, menekan. Itu kan jadinya bikin malas ya, malas bernegosiasi gitu kan. Makanya harus pertimbangkan juga aspek perasaan lawan gitu. Terus memberi kesempatan juga apakah ada yang mau ditanyakan seperti itu ya. Jadi kita juga harus eh, mengajukan banyak pertanyaan untuk menggali lebih banyak informasi terhadap si mitranya atau terhadap si pebisnisnya seperti itu. Lalu yang kedua ada sabar bertahan lebih lama dari negosiator lawan.
Nah, negosiator menyediakan waktu untuk bertahan saat negosiasi. Negosiator juga berusaha mencurahkan pikiran positif yang mendukung jalannya negosiasi. Negosiator menyediakan tenaga mendukung jalannya negosiasi. Nah, si negosiator ini nantinya harus apa ya? Sebenarnya seperti eh jadi ketika terjadi diskusi antara negosiator dengan si apa lawan bicaranya itu harus memberikan komunikasi yang baik, lalu juga memberikan pikiran-pikiran yang positif, lalu juga bertahan meskipun misalnya ada ceceran atau apa gitu ya. Jadi dia harus lebih sabar dan bertahan lebih lama. Lalu juga menyediakan tenaga pendukung jalannya negosiasi. Jadi misalnya dia menjelaskan mengenai negosiasi dia dengan menggunakan eh, produknya gitu kan ya. Jadi dia bawa produknya terus dia jelasin tentang produknya. Jadi ada tenaga pendukungnya gitu. Atau misalnya pakai aplikasi-aplikasi apa seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah berani meminta lebih banyak. Jadi fokus pada tujuan yang ingin dicapai dan membuat urutan proses pencapaian. Nah, jadi tujuannya atau apa? Misalnya tujuannya adalah mencapai negosiasi di angka 20% misal. Lalu, misalnya dapat negosiasinya tuh dia bisa disponsori misal sebesar 20% gitu. Nah, terus dia juga membuat urutan proses pencapaiannya. Jadi dia bikin perencanaannya juga gitu. Bagaimana caranya biar si negosiasi dan si apa mitra ini atau ya mitra ini tuh eh bisa mengikuti kemauan kita gitu saat negosiasi. Jadi kita juga harus membuat perencanaan agar bisa tercapainya target kita gitu, tujuan kita. Lalu integritas menekan solusi menang-menang atau win-win solution ya. Jadi ini memegang komitmen bersama secara konsisten dan memperhatikan kepentingan bersama. Jadi ini juga selalu diperhatikan bahwa ketika kita bernegosiasi adalah mencapai kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Jadi harus dilihat dari lawan bicara kita juga. Nah, mereka dapat keuntungan apa dan kita juga dapat keuntungan apa seperti itu. Lalu bersedia menjadi pendengar yang baik. Jadi menyediakan waktu untuk diskusi sesuai topik negosiasi, lalu mendengarkan dengan seksama penjelasan pihak lain, menjadi pendengar yang empatik. Jadi jangan sampai ketika kita sudah melakukan negosiasi, kita hanya banyak bicara, tapi kita tidak mendengarkan keluhan dari mereka, atau misalnya tidak mendengarkan penjelasan dari mereka, seperti itu ya. Nah, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.